mereka yang belum terlayani. Halo, berjumpa lagi bersama kami di Bilik Sejahtera. Wah, senang sekali kita bisa kembali hadir ya di podcast kita kali ini. Dan masih kita membicarakan tentang konflik-konflik yang ada di rumah tangga. Tanpa panas ya. Oh, ini yang sering berkonflik, Pak. Masalah banyak konflik ya. Banyak ya konfliknya. Rumah tangganya baru. Iya. Belum, Pak, belum. Belum. Jadi Masih awal. kan kadang kita di rumah tangga itu kan ada hal-hal praktis yang kita cocok sama enggak sama pasangan kita. Iya. Ada Iya. hal-hal yang kecil. Jadi gini aja kok ribut sih, jadi masalah sih gitu kan. Kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang tidak penting akhirnya jadi besar. Wis gak sopo-sopoan. Wis tong sampah melayang gitu kan. Kadang-kadang kalau kita masuk kamar mandi lihat odol yang dipencet tengahnya. Kesel gak sih gitu? Tapi kalau mungkin bapak-bapak ini alah pokoknya metu odolnya dipencet Tutupnya nggak tahu gitu. mana. Iya nggak Pak? Kadang Ya betul. istri pernah protes nggak? Ya pernah. Sesuatu hal yang praktis Iya, betul. sebenarnya bisa dilakukan. Ya masalah odol itu aja misalnya ya. Kalau saya kadang-kadang mencet odol itu ya bisa Dari atas, tengah. bisa tengah, Suka-suka bisa hati. bawah. Yang penting bagi saya itu odolnya keluar. Iya. Terus pakai. Nanti kan odol itu nggak muncrat semua kan, masih dalam bingkai. Tapi nggak enak loh Pak kalau Saya aja dilihat denger itu. dari risih ya, masa di tengah gitu kan jadi pletot-pletot ya. Iya, mungkin bentuknya aja. Ada begini, ada begini. Aku juga jengkel itu ya. Kalau sabun tinggal dikit, kita kan pakai sabun batangan. Karena pikiran saya, kalau anak sama suami saya pakai sabun yang Cair. waduh nggak sampai sebulan. Boros. Ya, betul. Wes, kalau yang batangan sama aja sebenarnya. Sisanya itu langsung dibuang plung gitu. Oh, Sakit hati gitu ya. Padahal sisanya Iya, itu kita bisa buat bersihin kloset juga bisa, lantai itu bisa. Cuci. Terus cuci Daleman. daleman itu juga Ya. bisa kalau buat cewek gitu. Iya, Tapi betul. susah banget dibilangin, nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin kita dari ini mungkin ya. Kalau Pak Warno dari produk lama lah istilahnya, dari keluarga yang beda dengan prinsip gaya hidup tiap harinya. Kemudian Ya. menikah sama Bu Ria yang keluarganya juga mempunyai kebiasaan yang kita sudah dibentuk lama. Dari Iya, kecil. Kemudian bertemu. Iya. Akhirnya timbullah konflik. Ya. Padahal aduh, Masalah sepele odol. Masalah gini aja sepele. kok jadi masalah. Iya. Tapi kalau odol itu menurut aku sih bukan produk lama itu ya. Iya. Kebiasaan aja. Iya. Kebiasaan. Produk lama itu kan kebiasaan-kebiasaan di keluarga kita yang Iya. lama. Ya biasanya ibu-ibu itu yang lebih banyak. Nggak usah Lebih jauh-jauh banyak- odol, Pak. Iya, lebih banyak yang dari bawah. Iya. Ini. Nggak Tapi usah saya dari bawah kok ya biar Nah, rapi. masakan juga loh. Ya, masakan juga. Suamiku kok sekarang itu ya, kalau zamannya saya, keluarga saya itu suka yang cah-cah. Yang sekali Dicacah. langsung masak gitu, yang masih fresh Yang dari praktis. kulkas gitu baru beli itu dimasak. Kalau kita mau makan siang, dada, ngecang, goreng tempe gitu kan. Kalau suamiku enggak, masak bangun pagi, brut subuh gitu kan. Ibunya masak gitu, nanti sarapan siang, malam, ya itu masakannya. Oh, kayak mama saya juga gitu. Saya juga dibentuk dari gitu. Jadi Iya. masak sekalian banyak buat Iya. pagi, siang, sore. Kalau besok mau makan lagi bisa dipanasi lagi. Iya, nah itu Iya, kan itu tradisi yang betul, kita bawa Dari rumah. dari ibu saya dulu. Nah, kemudian- Kalau ibu saya dulu kan masaknya itu banyak. Iya, anaknya Kalau banyak, masak Pak. bukan bikin wajan itu besar. Oh, iya. saudaranya banyak kali. Enggak, ya pikirannya gini. Siapa tahu si dia nih Oh, saudaranya datang, iya. ini datang. Oh, tetangga Jangan bisa sampai ya datang. bukan tetangga, saudara-saudara atau siapa Jangan sampai datang nggak ada apa-apa. nggak taunya nggak datang. Akhirnya buang. Akhirnya buahnya mungkin dimasak hari ini, besok masih dipanasi kalau jangan tewel itu. Wah. Kan Mbak Ena itu, Pak, Kata Mbak jangan Ena tewel kalau ya. gitu kan. Itu biasa Blender. lama. Iya, nah ini soal masakan ini juga sebenarnya konflik Iya. buat aku, buat saya di rumah tangga. Karena saya biasanya kan ngecah-ngecah lah, paling tumis-tumis gitu Iya. sih bumbunya apa sih. Nah kalau sudah ada yang bersantan, sudah ada yang dari pagi, siang, sore, malam itu dimakan itu tok, terus kemudian harus banyak dan bumbunya juga harus banyak. Bosan Aku ya. mikir nih, waduh ini harus belajar sama mertua ini. Soalnya kalau saya yang masak, suami itu kadang makannya cuma dikit gitu. Nah, gitu. Saya coba belajar sama ibu mertua saya. Bu, apa sih resepnya ini?
Saya belajar tuh satu ketika dia nggak tahu, dia pikir ibunya. Ini kan waktu awal kami 7 tahun itu masih hidup serumah dengan Oh mertua. itu. Selama 7 tahun sama 7 mertua. tahun. Terus suami itu satu ketika itu dikerjain sama ibunya. Dia pikir, suami saya pikir ibunya yang masak kan, karena selama Iya. ini kan saya cuman bantu-bantu gitu aja. Saya yang masak. Kita tunggu reaksinya ya Vi, katanya mertua. Dia makan, wih lahap dia makan. Ih, nanduk Pak orang Jawa bilang. Nanduk. Dia masak dia makan 2 kali. Terus habis itu, Kus, kamu tahu tadi siapa yang masak? Ya emak lah, dia bilang gitu. Enggak, bojomu. Ah, masak dia. Masih gengsi. Begitu malam sudah masuk, Dek enak loh tadi. Iya. Itu rasanya besok masak lagi ya, Ya, tapi betul, jangan betul. itu ya, jangan ganti lagi. Yang lainnya Ya. gitu kan. Akhirnya ya itu saya belajar. Akhirnya saya yang berusaha mengalah karena saya seneng kalau orang makan banyak gitu, istilahnya kan pertamanya senang, keduanya dihargai gitu kan. Jadi masak itu sebenarnya capek loh sebenarnya. Tapi kalau dilihat makan sampai habis gitu senang. Iya. Dan apa ya? Hal-hal yang praktis ini kadang-kadang kalau tidak disepakati Iya. bisa jadi bumerang ya. Kalau saya ya, kalau kaitan dengan kayak Mbak Vivi tadi kan belajar dari mertua. Iya betul. Kalau istri saya itu nggak pernah belajar dari mertua, nggak Soalnya pernah. mertuanya jauh. Enggak bukan jauh ya, memang dulu jauh, tapi meskipun dekat nggak pernah serumah. Iya. Tapi saya ketika masak gitu, kita sering sharing. Jadi kalau saya itu ibu saya itu dulu masaknya begini, masaknya begini. Oh masaknya model gini. Jadi waktu begitu saya juga ada bisa sedikit masalah. Jadi ini masakan ibu saya kuat. Saya dulu kan dekat dengan ibu saya, jadi saya tahu Kebiasaan. saya Kebiasaannya. masakan untuk itu. Nah istri saya mencicipi, oh gini. Enak ya. Enak ya gitu. Aneh ya Bapak bisa masak Kalau ya? bisa, meskipun ya masakannya Ya gitu-gitu aja. gitu-gitu aja. Tapi bisa. Tapi bisa lah. Tapi memang keluarga kita ini secara tidak sengaja menciptakan kebiasaan baru lagi. Iya betul. Jadi kebiasaan kita Pak Warno di keluarganya dulu, produk lamanya dulu, aku juga gitu. Jadi ketemu di sini, ya akhirnya kita menjalani sesuatu yang baru lagi. Iya, betul. Kebiasaan atau menciptakan budaya baru. Iya. Kan apalagi kalau kumpul sama keluarga gitu kan, santainya gimana? Oh, rumah sendiri loh ya. Iya. Santainya gimana? Asalkan tidak melanggar norma-norma. Iya, sama keluarga. Kebiasaan yang baik lah Kita istilahnya. belajar. Kalau saya kan beda suku sama istri. Oh sama berarti Pak? Enggak, belajar dari masakan Ya, istri saya. artinya beda, dia juga sama. Oh sama, oh iya Sama. betul ya, Iya. ya betul. Jadi belajar dari sini masakannya ini, oh enak, aku senang masakan yang ini. Ah. Terus dia, aku masakan gini, oh senang masakan gini. Jadi saling apa itu melengkapi kalau Iya. bagi saya. Kalau aku Saling sih melengkapi. kalau masakan ya apa ya, nggak terlalu ini ya. Karena kalau saya dari keluargaku contohnya ini masakan ya, kalau bawang putih nggak terlalu banyak. Tapi kalau dari pihak yang laki-laki itu dominannya bawang putih. Gitu. Iya betul betul. Jadi Sama dong. Iya bawang putih ya. Bawang putih lebih banyak daripada bawang Betul. merah gitu. Terus ada juga masalah sabun juga tadi kan Pak Warno kan odol. Kalau saya sabun. Jadi sekarang kan dunia pakai masker ya. Bukan dunia, maksudnya kita semua kan pakai Iya. masker gitu. Iya. Jadi ada 3 sabun gitu kan. Sabun cuci masker, sabun cuci daleman, sabun Aduh. cuci untuk deterjennya baju-baju Ribet itu. ya. Iya, gitu. Iya. Jadi Rempong kalau ya. kalau saya secara pribadi Spesifik. dari rumah kan diajarkan kalau misalnya cuci baju ya deterjen, karena kalau waktu dulu sebelum nikah mamaku suka kasih kayak toples deterjen itu toh untuk segalanya, mau cuci sepatu, mau cuci apa gitu. Tapi setelah menikah ternyata ada kebiasaan baru lagi yang dia bawa dari rumahnya untuk sabunnya ada 3 macam. Artinya diterapkan di rumah tangganya dia. Iya. Dan itu sebenarnya harus dicontoh sama istrinya. Iya seharusnya. Itu kan tertib. Nggak praktis Tertib. sebenarnya. Nggak praktis tapi Nggak praktis. nggak praktis tapi rapi hidupnya, Rapi. tertata rapi. Ya, tertata rapi. Ya bagus untuk dicontoh. Iya bagus itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Iya, mungkin firman Tuhannya sesuai dengan firman Tuhan juga Iya. yang bisa di. Ya
kalau kaitan dengan ini kan kita harus memahami ya satu dengan yang lain. Iya. Tidak boleh menang sendiri. Betul. Kalau nggak mau harus memahami, menang, bertengkar dengan jadi menang. apa? Iya. Ya, harus sama-sama Apa menang. namanya itu istilahnya kerennya Win-win solution, ya. Win-win solution. Nggak Aduh, boleh win sama kalah itu. sama kalah. Win sama kalah. Lost. Close. Kalah nggak boleh kalah. Close, ya. Jadi ada satu firman Tuhan ini dari Amsal pasal 16 ayat 32. Ya, ini juga saya sering ingat firman Tuhan ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, hebatnya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi dalam hal ini ya kita harus belajar sabar. Iya. Belajar menguasai diri. Sabar itu susah ya Pak ya? Sabar itu susah. Mau Pak, menang aku terus. sabar sampai lebar ini. Sik kurang ya Pak. Itu banyak nyambil itu kayaknya. Saking sabarnya sampai lebar. Ya memang loh. Jadi Iya. suami istri harus melengkapi. Jadi intinya gini, istri harus tunduk sama suami. Ya, betul. Tapi suami juga harus, Harus mengerti mengasihi. istri. Iya, mengasihi Nah, istri. kan jadi intinya masalah yang ada bisa diselesaikan dengan berusaha mengerti Saling satu sama mengerti, ya lain. benar. Nah, itu dari intinya ya. Istri tunduk sama suami. Ya. Jadi suami juga harus Mengasihi mengasihi istri, istri. supaya setiap konflik masalah yang ada boleh terpecahkan secara bersama-sama. Ya. Tetap di Bilik Sejahtera, kita akan kembali dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi. Tetap di Bilik Sejahtera. Ada untuk melayani mereka yang belum terlayani.